Hari ini kita mungkin akan membahas sedikit terkait dengan third Q result 2023 daripada Vale Indonesia yang overall menunjukkan sebetulnya ini ada sedikit margin contraction, namun terlihat cost management daripada perusahaan ini juga membantu daripada dalamnya margin contraction. Oke, bisa kita mulai slide-nya. Ya, jadi di third Q 2023, Inco ini mencatatkan revenue sebesar 279 juta dolar atau turun sebesar 5,7% secara Q on Q, dan juga masih turun secara year on year di level sekitar 10%. Sehingga untuk kumulatif di 9 months 2023, revenue-nya ini dicatatkan di 874 juta dolar atau naik sebesar 7,3%, didukung oleh masihnya harga ASP yang masih cukup tinggi di first Q 2023. Overall daripada sisi revenue-nya ini masih inline dengan konsensus dan juga estimasi kita dengan run rate sebesar 76,4% terhadap kita dan juga 75,5% terhadap konsensus estimate. Terkait dengan produksinya sendiri, jadi Inco di 2Q 2023 ini berhasil memproduksi 17.953 ton nickel matte, sehingga untuk kumulatif production-nya ini di 9 months 2023 menjadi 51.644 ton atau naik sebesar 17,6% secara year on year. Perlu dicatatkan bahwa sebenarnya untuk mencapai target produksi 70.000 ton nickel matte di full year 2023 ini Inco membutuhkan kurang lebih produksi sekitar 20.000 ton lagi di kuartal 4 2023. Dan kita anggap sebetulnya untuk angka produksi yang di 20.000 ton ini relatively achievable karena memang untuk dari sisi plant-nya itu juga sudah running di optimum capacity setelah adanya major maintenance dan juga betulnya kemarin ada supply issue dan dari ore-nya, namun kemudian untuk supply issue dari ore-nya sudah tidak kita ekspektasi akan kembali terjadi, sehingga ke depannya masih bisa relatively achievable untuk angkanya di 70.000 full year production 2023. Next. Terkait dengan costing sendiri, jadi memang sesuai ekspektasi energi konsumsi daripada Inco ini masih menggunakan lebih banyak coal dibandingkan dengan high sulfur fuel, karena memang dinamika daripada harga kedua komoditi. Jadi memang untuk dari HSFO-nya sendiri ini itu masih digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan memang manajemen yang menggunakan coal lebih banyak lagi untuk memproduksi nickel matte-nya. Jadi memang untuk dari segi costingnya, walaupun tadi kita sudah sampaikan bahwa ASP ini mengalami penurunan yang cukup turun cukup tajam, namun cash cost-nya daripada perusahaan ini berhasil untuk direduce besar 4,4% secara Q on Q menjadi sekitar 10.000 ton menurut perhitungan kita. Jadi sehingga untuk dari secara overall cash cost ini nantinya akan membantu penurunan daripada cash margin daripada perusahaan. Next. Ya, jadi untuk cash margin sendiri, Inco ini di third Q 2023 ini masih menurun ya sebetulnya karena memang ASP tadi yang cukup mengganggu daripada kinerja perusahaan, yaitu 17,4% secara Q on Q menjadi 6.172 ton. Dan di mana dicatatkan untuk EBITDA margin-nya sendiri untuk perusahaan di 38,1%. Masih kurang 3,5 percentage point secara Q on Q, namun masih relatively inline dengan estimasi kita. Sehingga untuk EBITDA sendiri di third Q 2023 ini mencapai 106 juta dolar atau masih turun 13,7% secara Q on Q. Namun kita lihat ada kenaikan dari sisi year on year sebesar 22,3%. Cumulatively di 9 months 2023 EBITDA ini mencapai 400 juta dolar dengan EBITDA margin yang masih 42,6%, masih naik secara year on year.
Dan ini relatively masih inline dengan juga estimasi kita dengan run rate sebesar 75,2%. Sementara untuk net profitnya sendiri ini masih dicatatkan lebih baik daripada estimasi kita dan juga konsensus karena memang adanya kenaikan daripada finance income dan juga lower effective tax rates di 9 months 2023 dibandingkan dengan tahun lalu yang cukup tinggi yaitu di 29,4% karena memang ada pencatatan daripada uh, beban pajak. Next. Terkait dengan development sendiri, ini terkait dengan kedepannya memang Inco utamanya adalah dari development project di Pomala dan juga di Morowali dan juga di Sorowako. Untuk di Pomala sendiri ini memang AMDAL menjadi salah satu yang kita tunggu-tunggu untuk progress development terkait dengan di Pomala. Dan ini ekspektasinya AMDAL-nya akan selesai di bulan 2 bulan ke depan atau di bulan November ini sebetulnya. Dan nantinya dengan adanya AMDAL ini progresnya akan bisa lebih cepat lagi dan juga capex-nya akan digelontorkan di tahun depan lebih besar lagi untuk proyek Pomala. Untuk sekarang konstruksinya daripada mine-nya dan juga sampling daripada untuk tanahnya juga sudah dimulai. Next. Sementara untuk di Morowali ini juga facilities udah mulai di under development, di mana kalau misalkan untuk pre-engineering phase-nya ini juga sudah nearing completion, di mana untuk construction-nya juga sudah mulai diinisiasikan oleh perusahaan. Jadi memang ke depannya kita ekspektasikan starting from next year progress daripada development di Pomala dan juga Morowali bisa lebih terlihat lagi. Next. Jadi terakhir mungkin overall dari kinerja Inco yang sudah kita sampaikan. Jadi kita maintain target price kita di 6.300 per share yang mengimplies sekitar 2024 EV/EBITDA di 8,5 kali atau minus 0,5 standar deviasi daripada rata-rata EV/EBITDA-nya selama 5 tahun. Dan kita melihat sebenarnya untuk Inco sekarang valuasinya ditradingkan di 5,3 kali EV/EBITDA atau sudah mencapai level minus 1,2 standar deviasi daripada 5 tahunnya, dan ini kita lihat juga cukup undemanding sebetulnya. Namun kita juga lumayan cautious terkait dengan ASP yang mungkin ke depannya ini related dengan harga nikel yang sekarang ini juga sudah jauh lebih rendah daripada level sebelumnya di awal tahun 2023 ataupun di 2020 secara rata-rata. Mungkin sekian dari saya, kembali ke Glenda. Selamat pagi sahabat Mira semua.